Sobat semuanya, secara resmi baru saja rilis surat edaran Kemdikbud terbaru kepada Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah di Indonesia. Tentunya nanti juga akan menjawab kepada teman-teman terkait tentang pertanyaan apakah yang sudah melakukan pengisian SKP di PMM atau platform Merdeka Mengajar ini nanti wajib mengisi di e-kinerja BKN teman-teman. Dan kira-kira bagaimanakah bagi teman-teman yang masih terkendala terkait tentang penggunaan PMM? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, baru saja rilis surat edaran terbaru dari Kemdikbudristek tertanggal 30 Januari 2024, yaitu terkait tentang pengelolaan kinerja bagi aparatur sipil negara ASN, baik itu ini adalah untuk guru ya, pada platform Merdeka Mengajar PMM terintegrasi dengan e-kinerja BKN teman-teman. Tentunya ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman, apakah yang sudah mengisi e-kinerja di PMM ini nanti wajib mengisi kembali di e-kinerja BKN ataukah tidak. Nah, surat edaran yang ditujukan kepada Kepala BPGP dan juga BKP serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan juga Kota seluruh Indonesia, itulah isinya sebagai berikut. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara, tahap perencanaan kinerja bagi ASN, inilah paling lambat dilakukan 31 Januari 2024 teman-teman. Sesuai dengan surat edaran bersama antara Kepala Badan Kepegawaian Negara dan juga Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi nomor 17 tahun 2023, nomor 9 tahun 2023 tentang sistem informasi pengelolaan kinerja aparatur sipil negara guru, pengelolaan kinerja ASN guru dan juga guru yang mendapatkan penugasan sebagai kepala sekolah dilakukan melalui platform Merdeka Mengajar atau aplikasi PMM yang terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara atau e-kinerja BKN. Inilah mulai dari bulan Januari tahun 2024 ya. Dan selanjutnya berdasarkan dashboard penggunaan SKP perencanaan di PMM yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 sebanyak 89% dari total 1.772.837 ASN guru dan juga kepala sekolah ini telah memasukkan sasaran kinerja pegawai atau SKP pada aplikasi PMM. Saat ini data perencanaan kinerja guru dan kepala sekolah dalam proses pengaliran dari aplikasi PMM ke e-kinerja BKN teman-teman. Dan ini secara bertahap ya. Nanti kita juga akan cek apakah punya saya ini sudah dialirkan dari PMM ini menuju ke e-kinerja BKN. Namun demikian sebanyak 11% ASN guru dan juga kepala sekolah masih terkendala dalam memasukkan SKP yang telah disusun ke dalam aplikasi PMM disebabkan oleh kendala akses data dan atau jaringan internet ya. Sehubungan dengan hal itu, maka disampaikan hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu SKP guru dan kepala sekolah yang sudah disusun tetapi belum berhasil dimasukkan ke dalam aplikasi PMM karena kendala tersebut di atas, proses memasukkan ke dalam aplikasi PMM ini nanti masih bisa dilakukan ya. Yang kedua, guru dan juga kepala sekolah yang telah berhasil memasukkan SKP ke dalam aplikasi PMM diharapkan dapat melanjutkan ke tahap pelaksanaan kinerja. Nah, selanjutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing ini diminta untuk dilakukan pendampingan, pemantauan, pengawasan, pembinaan kepada guru dan juga kepala sekolah yang masih menghadapi kendala ya untuk memasukkan SKP pada aplikasi PMM. Nah, selanjutnya terkait tentang pertanyaan ini adalah tentang pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah dapat menghubungi pusat bantuan aplikasi teman-teman. Nah, sekarang di sini kita cek ya. Di sini disampaikan bahwa untuk pengisian pengelolaan kinerja kita di platform Merdeka Mengajar ini terintegrasi dengan PMM dengan e-kinerja BKN. Apakah di sini sudah terintegrasi ataukah belum? Bagaimanakah cara mengeceknya? Coba di sini saya akan membuka dulu yaitu untuk PMM saya.
Oke, di sini kita buka dulu di PMM. Di sini kita langsung masuk ke beranda karena saya sudah menyematkan. Nah, ini adalah untuk pengeluaran kinerja yang dulu sudah saya isikan. Nah, ini kita sudah dalam proses menunggu periode pelaksanaan kinerja ya. Nah, di sini nanti dimulai dari tanggal bulan Februari ya. Tanggal 1 Februari sudah mulai di bagian persiapan observasi kelas ya. Nah, di sini kalau misalkan kita cek ya, untuk perencanaan kita ini adalah semuanya sudah, dan ini sudah diajukan serta sudah disetujui ya oleh Bapak atau Ibu kepala sekolah kita. Nah, apakah di sini nanti sudah terintegrasi atau sudah masuk ke aplikasi e-kinerja BKN ataukah belum? Coba kita cek. Oke, di sini kita masuk ke e-kinerja BKN. Selanjutnya di sini kita klik di bagian e-kinerja. Selanjutnya kita klik login. Kita masukkan username dan juga passwordnya. Username adalah nick, kemudian password ya password. Kita klik login. Oke, di sini coba kita cek. Ini adalah terkait tentang daftar angka kredit. Nah, di sini ada pembaharuan. Nah, selanjutnya nanti kita akan melihat untuk di bagian SKP itu adalah pada bagian ini ya. Nah, di sini bagi teman-teman yang mungkin terkait tentang angka kredit, di sini ada fitur yang disediakan pada menu terbatas karena sedang dalam proses maintenance. Ini silahkan dicoba untuk dilakukan sinkronisasi kalau misalkan ada keperluan ya terkait tentang hal ini. Nah, di sini nanti kita cek di bagian SKP, klik. Nah, selanjutnya di sini untuk data sasaran kinerja ini ternyata belum masuk ya. Coba di sini kita reload. Oke, belum juga. Dan di sini kalau misalkan nantinya ini adalah sasaran kerja pegawai, ini akan masuk secara otomatis ke sini ya. Kalau misalkan kita melihat dari surat edaran Kemdikbudristek terbaru, kalau misalkan baru 1 hari itu diedarkan, tentunya di sini dikatakan migrasi data nanti akan dilakukan. Jadi tugas kita ini adalah tinggal menunggu saja. Jadi apakah kita ini wajib klik tambah periode SKP? Kalau menurut saya ini tentunya belum perlu teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini untuk tampilannya masih sama seperti yang terdahulu, yaitu kita diminta untuk menentukan periode SKP, jenis EKP. Ada 2 jenis SKP, yaitu kuantitatif yang menggunakan target berbasis angka dan juga kualitatif yang tidak menggunakan target berbasis angka. Kemudian di sini adalah untuk unit kerja kita, ini dipastikan sudah sesuai ya. Kemudian untuk atasan, kemudian unit kerja atasan ini di mana. Kemudian di sini nanti akan muncul secara otomatis, yaitu dari periode awal kita, kemudian periode akhir, serta untuk pendekatan kita. Kemudian nanti kita akan bisa klik OK. Nah, lanjut nanti kita melanjutkan pasien. Namun kita tunggu saja nanti untuk migrasinya, migrasi data dari PMM menuju ke e-kinerja BKN. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.